Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, berbeda untuk saling melengkapi. Di bagian pertama saya ingin menyampaikan kepada kita dua perbedaan. Ada banyak perbedaan, tapi saya kelompokkan dia dalam dua perbedaan ini. Yang pertama, saudara-saudara, memang di fakta kosmis kita menemukan bahwa segala sesuatu itu berbeda. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada panas, ada dingin, ada ribut, ada diam, ada merah, ada putih. Berbeda. Fakta kosmis di mana manusia ini hidup, Tuhan membentuk dari awal. Segala sesuatu itu berbeda, bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam perbedaan itu kemudian bisa saling melengkapi. Itu pertama. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, bahwa di dalam gereja Tuhan, Tuhan memperkenankan kepada kita untuk masing-masing orang mempunyai karunia-karunia. Dan karunia-karunia itu adalah karunia-karunia yang berbeda-beda. Dikelompokkan, ada karunia-karunia motivasi dan ada karunia-karunia manifestasi. Dibutuhkan karunia-karunia itu untuk saling melengkapi demi apa? Demi pembangunan tubuh Kristus. Sekali lagi, dalam fakta kosmis dan juga bagi orang-orang percaya yang Tuhan berikan karunia-karunia, pada dasarnya sudah berbeda. Tetapi dengan satu maksud, yaitu melengkapi dan kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Lalu kita membaca teks di dalam surat Filipi pasal 2, ayat 1 sampai ayat 11 yang saya kira tidak asing bagi kita. Dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa bahwa kita semua orang-orang percaya ini bersekutu dan disebut sebagai tubuh Kristus. Maka supaya kita saling melengkapi dalam perbedaan-perbedaan tadi, supaya kemuliaan Tuhan di dalam tubuh Kristus itu nyata, maka hanya ada satu kalimat kunci atasnya. Kalimat kunci itu adalah, hendaklah kamu berpikir seperti Kristus. Harus pikiran Kristus itu ada di dalam kamu. Kalau kita pada dasarnya sudah berbeda, sekaligus juga berbeda di dalam fakta kosmis tadi dan karunia-karunia. Kalau tidak ada pikiran Kristus, perasaan Kristus di dalam hidup kita, kita tidak akan saling melengkapi. Dijelaskan dalam teks tadi dengan sangat baik bahwa kalau kita bertanya pikiran dan perasaan Kristus di dalam tubuh Kristus seperti apa, disampaikan di dalamnya ada nasihat. Kalau orang tidak merendahkan diri, bagaimana dia bisa menerima nasihat? Bahkan penjelasan di bagian-bagian akhir dari teks tadi menjelaskan Yesus Kristus yang adalah Tuhan tidak mempertahankan itu bagi dirinya, tetapi mau merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Kalau kita bicara tentang nasihat, kalau orang tidak mau merendahkan diri, saudara, bagaimanakah dia bisa menerima nasihat? Kalau seorang pendeta tidak merendahkan diri, bagaimana dia menerima nasihat dan masukan? Kalau orang-orang lanjut usia tidak mau merendahkan diri, bagaimana mereka mendengar nasihat? Kalau orang-orang yang bersekutu dalam tubuh Kristus ini tinggi hati semua, bagaimana kita bisa saling menasehati seorang dengan yang lain? Susah sekali. Harus belajar dari Kristus, pikiran dan perasaan Kristus yang merendahkan dirinya supaya memberi telinganya untuk mendengar. Nasihat ini, saudara, jangan pikir bahwa nasihat itu hanya sekedar nasihat yang datang dari manusia untuk manusia. Tapi kalau orang tidak merendahkan diri, dia menutup hatinya dan menutup telinganya terhadap nasihat dari Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Di dalam tubuh Kristus itu, bagi orang-orang yang sudah berbeda-beda dalam karunia-karunia mereka, bukan saja diminta untuk memahami bahwa kamu tahu di dalamnya ada nasihat, tetapi ada penghiburan kasih. Ada penghiburan kasih. Bukan saja penghiburan kasih, persekutuan roh dan belas kasihan. Saya gabung tiga-tiga itu.
penghiburan kasih, persekutuan roh, belas kasihan. Itu tidak bisa tercerai-berai. Penghiburan yang dilakukan di dalam kasih adalah urusan kita, bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi juga dalam perjumpaan dengan orang lain. Orang yang mengasihi Tuhan tentu akan mengasihi dirinya. Dan orang yang mengasihi dirinya tentu dia akan mengasihi orang lain. Dan karena itu ketika disebutkan penghiburan kasih, karena kita ini ada dalam satu tubuh yang kita sebut sebagai tubuh Kristus, yang disebutkan sebagai tubuh Kristus. Maka kalau ada saudaramu yang sakit, engkau juga ikut sakit bersama-sama. Kalau ada yang terluka, engkau juga terluka bersama-sama dengannya. Sehingga ketika penghiburan itu datang, itu penghiburan yang sungguh-sungguh didasarkan pada kasih. Tanpa kasih, saudara, bagaimana kita bisa saling menghibur dengan hati yang tulus untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Ada persekutuan roh. Saya berulang-ulang kali mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan yang kudus, yang suci, yang menyatukan kita dalam roh itu. Roh Tuhan itu. Tidak bisa roh manusia ini. Roh itu roh kudus, roh yang suci, yang terang. Yang kudus, suci, terang itu tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap itu tidak dapat bersatu dengan yang terang. Ini butuh betul-betul kita menjaganya. Supaya kemudian ketika kita berbelas kasihan, itu terjadi karena hal-hal itu. Karena kita tidak sendiri, kita mengasihi Allah, mengasihi diri dan mengasihi sesama. Di dalamnya kita bersekutu di dalam roh yang tidak memisahkan kita, kan dia Roh Kudus itu. Kita menjaga kesucian hidup kita. Ya tentunya belas kasihan itu pasti akan datang. Belas kasihan itu ada. Hati yang berbelas kasihan. Penuh kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Dia menyadari bahwa ada hal sebagaimana Tuhan berkorban bagi dia, mati bagi dia, menyerahkan dirinya bagi dia, itu juga yang akan membuat dia tidak punya hati yang terlalu keras untuk berbelas kasihan dengan orang lain. Saudara, mari kita jujur. Dalam persekutuan kita di rumah, dalam jemaat dan seterusnya, mungkin ada hal-hal yang menyakiti kita dan kadang-kadang hati kita menjadi beku. Hati kita menjadi keras. Tidak lagi punya belas kasihan. Kita telah hidup bagi diri kita sendiri. Nah itu soal. Selanjutnya saudara-saudara, dalam pikiran dan perasaan Kristus itulah pembacaan tadi meminta kepada kita sekalian supaya dengan berpikir dan merasa seperti Kristus, perasaan dan pikiran Kristus itu ada, maka tentunya kamu sehati, mesti sehati. Sepikir, satu tujuan. Sehati, sepikir, satu tujuan. Tidak berarti bahwa kepada kita tidak boleh berpikir yang berbeda-beda, bukan. Tetapi dalam pikiran-pikiran yang berbeda-beda itu kita memfokuskan pikiran yang berbeda-beda itu kepada siapa? Kalau kita mengakui bahwa Kristuslah kepala gereja, maka pikiran pendeta yang berbeda dengan pikiran majelis, dengan pikiran jemaat, coba kita periksa ini kita lagi fokus kepada siapa? Kepada pendetanya, kepada majelisnya, atau kepada Tuhan, atau kepada jemaat. Kalau kita sehati sepikir, yang berbeda-beda itu kita fokuskan kepada Tuhan, maka kemuliaan Tuhan yang akan nyata, kemuliaan Tuhan yang akan terjadi dalam tubuh Kristus. Saudara tahu, di sini disebutkan bahwa kerendahan Kristus itu menjadi sebuah contoh yang tidak bisa dielakkan. Itu contoh yang wajib mesti kita ikut, sudah. Harga mati sudah itu contoh. Kenapa? Kerendahan hatinya. Kerendahan hatinya itu yang bisa membuat dia seperti itu, berpikir tentang apa yang menjadi tujuan Allah bagi umat manusia di dalam kasih-Nya. Kepentingannya hampir-hampir tidak ada, betul-betul tidak ada, itu yang kepentingan untuk penyelamatan umat manusia. Dengan demikian setiap orang yang berbeda-beda itu
melengkapi di dalam Tuhan, saling melengkapi di dalam Tuhan, kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Di dalamnya disebutkan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bahkan dia berpikir tentang orang lain karena di dalamnya ada belas kasihan. Untuk kepentingan kemuliaan Allah. Penjelasan-penjelasan ini mengarahkan saya dan saudara untuk selanjutnya mengambil sebuah kesimpulan atau mungkin kita merenungkan, menganalisa, memikirkan kembali. Pikiran dan perasaan Kristus itu masih melekat di dalam diri kita atau tidak? Apa yang menjadi tujuan kita dalam persekutuan bersama, dalam perbedaan demi perbedaan. Saudara, pengelolaan terhadap kebersamaan itu di mana kita berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi bukan untuk sebuah keseragaman. Kita terus akan berbeda. Tapi fokus kita kepada apa? Didasarkan kepada apa? Kalau saya ingin ulangi, saya mengatakan fokus kita kepada Tuhan itu didasarkan kepada belas kasihan. Kasih Allah didasarkan kepada kerendahan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Kerendahan hati. Memang saudara-saudara, saling melengkapi ini harus ada kasih. Tidak bisa dengan kesombongan, harus dengan kerendahan hati. Kalau tidak susah. Saudara lihat kalau orang bekerja tukang atau montir atau apa yang merakit-rakit sesuatu. Untuk dua hal yang bertemu itu harus membentuk dia punya bagian-bagian di mana mereka bisa terikat. Barang yang berbeda itu bisa terikat menjadi satu. Kadang-kadang untuk terikat menjadi satu tuh harus dipahat. Tom bikin cap itu. Cap itu pakai bahasa Indonesia, kita tahu dia arti apa. Yang penting bikin satu begini, begini sudah itu. Terluka. Harus dikikis begitu. Supaya pas. Tidak terguncang. Tapi kalau masing-masing bagian mempertahankan dirinya sendiri tanpa mau dipahat, tanpa mau terluka, sulit untuk bersatu. Sulit. Harus masing-masing membersihkan dirinya. Merelakan dirinya untuk itu. Saya lihat kalau orang sambung ini barang itu kan harus beton dong dikasih batakae begini. Supaya dia jadi kuat. Bayangkan kalau beton satu begini. Tidak bisa. Harus. Supaya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya kira ini pelajaran yang baik bagi kita. Untuk melihat kembali bahwa ternyata perbedaan itu menjadi penting. Supaya kita saling melengkapi. Atau dengan kata lain saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan kita secara berbeda dan mengaruniakan kepada kita karunia-karunia yang berbeda. Bukan untuk menghancurkan kita dan persekutuan kita. Tapi membuat kita semakin kuat dan bermanfaat. Untuk pembangunan tubuh Kristus yang selanjutnya kemuliaan Allah dinyatakan di dalam persekutuan kita. Saudara-saudara, memang melihat yang dan mengelola yang berbeda-beda itu baik. Saya pikir kalau kita di rumah, anak 3-4 orang baru dong sudah tidak ada lagi. Dong supi sekolah di Surabaya, dong sudah nikah kopi tinggal di Oiboboko di mana begitu. Orang tua sendiri di rumah ini baru dia duduk pikir-pikir, aduh cobain anak dong ada baik. Ini anak dong ada baik, yang satu dia suka begini, satu suka begini. Yang satu dia bawa super media sembunyi di dalam rumah, di dalam kamar yang satu. Tapi bikin indah itu rumah. Saya bilang dengan ibu-ibu, ketika mereka bilang kepada saya, Pak Pendeta, urus anak kecil ini pusing. Saya bilang betul. Urus anak kecil itu pusing. Ada anak kecil itu pusing. Tapi kalau orang tidak ada, kita lebih pusing. Sekarang silakan ibu-ibu pikir.
Mau pusing saja atau lebih pusing? Dorang bilang lebih baik kami pusing daripada lebih pusing. Kita baru menyimpan sini, dong datang tendang. Kita baru kasih bersih tembok situ, dong sudah pitulis. Tinus, kenapalah begitu. Wih, seperti itu. Tapi itulah beda-beda itu yang ketika tidak ada kita rasa. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah sekarang. Kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kita. Tetapi perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang mengikat. Di mana seseorang dalam keterbatasannya dia tidak bisa mengurus semua. Tuhan memperkenankan ada yang berbeda. Dalam ibadah saja saudara lihat. Beda-beda tuh. Ada orang main musik. Ada orang menyanyi, ada orang khotbah, ada orang urus ini lampu, ada orang urus itu kamera. Coba saudara bayangkan kalau satu orang dia bermain di sini, dia turun menyanyi, dia khotbah, dia pindah urus kamera, tiba-tiba ini genset mati. Menurut saudara dia bisa bertahan 20 tahun. Dia akan mati lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi memang beda-beda. Maka ditemukanlah satu kalimat yang biasa ini. Ini kalimat bilang, tidak ada Superman di dalam gereja. Tidak ada. Yang ada adalah super team. Sebuah persekutuan yang super. Di mana orang-orang terbatas yang diberi karunia-karunia saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk membangun tubuh Kristus dan kemuliaan Allah nyata atasnya. Tuhan memberkati kita.